Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi maka maksudi wa ridho wa mabduhi ta'amuli ma'abaraka wa ma'abaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabi wa nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil. Masih pada semangat? Masih pada puasa? Alhamdulillah. Ada yang tadi di parkiran udah minum es cake? Ada? Oh, ya, jangan. Ya. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA PGRI 4 Jakarta, Bapak Ade Samsudin MPD, segenap para wakil, dewan guru, staf dan karyawan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dan sama-sama kita muliakan dewan guru, dewan asatidz wal ustadzah, para pemateri pesantren Ramadan yang alhamdulillah telah berada di hadapan kita semua. Kita doakan semoga guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin aja harus disuruh. Semoga guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, keturunannya dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Kita semua yang dalam menuntut ilmu, semoga Allah berikan umur yang panjang, dilancarkan cita-cita kita, dijadikan anak yang soleh dan solehah. Orang tua kita di rumah yang sedang mencari rezeki, mudah-mudahan dipanjangkan usianya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dilancarkan rezekinya, guna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 ya sekarang sudah resmi ya. Udah resmi, sekarang udah resmi. Jadi apa? Santri. Tadi udah dibuka sama Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya untuk. Berarti sekarang udah resmi jadi santri. Jadi Bapak selama 1 minggu ini Bapak nggak bilang kepada peserta didik SMA PGRI 4 Jakarta, yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan segenap santriawan dan santriawati pesantren Ramadan SMA PGRI 4 Jakarta. Setuju? Sepakat? Sepakat. Bawa. Yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai segenap santriawan dan santriawati pesantren Ramadan SMA PGRI 4 Jakarta. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah masuk ke hari ke-17 di bulan Ramadan. 1 minggu ke depan ini kalian akan mengikuti yang namanya pesantren Ramadan. Ada beberapa pembahasan yang Bapak bahas kali ini. Yang pertama mengenai pesantren Ramadan. Apa itu pesantren? Apa itu pesantren? Apa itu pesantren?
pesantren itu asal dari dua kata, pesan dan tren. Berarti apa yang disampaikan di dalam dunia pesantren adalah pesan yang gak pernah ketinggalan zaman. Tren itu tidak termakan zaman. Ada pesan yang tidak termakan zaman. Sebelumnya mohon izin kepada Mas Atin, saya menggantikan sementara Ustaz Abdul Rahman karena beliau hari ini harus pergi ke pesantren putranya. Harus ke pesantren putranya, tadi pagi berangkat. Jadi kajian duha hari ini saya handle dulu. Oke, balik lagi. Pesantren itu dari mana asalnya? Dari dua kata. Yang pertama pesan. Pesan siapa yang diambil? Pesan siapa yang disampaikan? Pesan dari Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad lanjut kepada sahabat, dari sahabat lanjut kepada tabi'in, dari tabi'in lanjut kepada tabi'in, lanjut kepada ulama, lanjut kepada asatidz. Akhirnya pesan itu turun-temurun dari Allah kepada Allah kepada malaikat Jibril, lanjut kepada Nabi Muhammad, terus sampai kepada para ulama. Makanya kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus para nabi. Kenapa? Karena yang menyampaikan pesan baginda Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Maka pesan tren itu artinya gak termakan zaman. Kalau hari ini kalian punya trennya apa hari ini? Trennya misalnya pakai celana pensil. 1 tahun musim celana pensil, tahun berikutnya musim celana baggy, beda lagi. Berarti bukan tren. Kalau pesan yang disampaikan di pesantren adalah pesan yang tidak pernah termakan zaman. Apa buktinya? Al-Quran. Apa buktinya? Al-Quran. Apa sampai saat ini Al-Quran berubah isinya? Dari awal Al-Quran diturunkan sampai saat ini berubahkah isi Al-Quran? Apakah surat Al-Fatihah itu berubah posisinya dari surat pertama menjadi surat ke-114? Apakah Al-Baqarah berubah ayatnya dari 286 menjadi 200 ayat? Enggak. Maka Al-Quran tidak akan pernah termakan zaman dan tidak akan pernah bisa diubah. Itulah salah satu dari mukjizat Al-Quran. Di dalam pesantren ada orangnya, disebutnya santri. Apa itu santri? San itu artinya apa? Santri itu dari dua kalimat. Yang pertama san, yang kedua tri. Dalam bahasa Inggris san itu artinya apa? Matahari. Yang sekarang lagi banyak diskonnya. Ya? Hah? Beda. Santri, san artinya apa? Matahari. Tri artinya apa? 3. Matahari ada cahayanya enggak? Maka seorang santri adalah seorang yang mempunyai 3 cahaya. Seorang santri orang yang mempunyai 3 cahaya. Mana cahaya yang 3? Yang pertama disebut dengan cahaya iman. Apa disebut? Cahaya iman. Yang kedua disebut dengan cahaya Islam. Apa? Islam. Yang ketiga disebut dengan cahaya ihsan. Apa? Ihsan. Yang oleh para ulama disebut iman, Islam dan ihsan. Disebutnya adalah arkanuddin, yaitu rukun agama. Ketika kita seorang muslim, imannya harus punya, Islamnya harus kuat, ihsannya bentuk dari kenyataan. Paham? Yang megang HP paham? Allah. Ada berapa cahaya? Santri itu ada berapa cahaya? 1 cahaya iman, 2 cahaya Islam, 3 cahaya Islam. Meskipun pada dasarnya kalian bukan seorang santri, tapi punya 3 cahaya ini, kalian berhak disebut santri. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Apa cahaya iman? Cahaya iman itu cahaya keyakinan. Ibarat rumah, iman itu bagian dari pondasi. Kalau pondasi bangunan kuat, maka rumahnya kuat. PGRI
bisa bangun lantai 3 lantai kalau pondasinya nggak kuat. Nggak mungkin PGRI bangun bangunan 3 lantai, kondisinya pondasi rumah KPR, nggak mungkin. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak berdiri 3 lantai kalau pondasinya pondasi rumah. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka cahaya keimanan harus kita perkuat. Bagaimana cara memperkuat cahaya keimanan? Dibantu dengan cahaya keislaman. Artinya ilmu syariatnya. Ketika kalian sudah beriman, bahkan di dalam rukun Islam pun ada keimanannya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyi syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sampai nyawa meregang, sampai nyawa di akhir badan kita, sampai kita sakaratul maut, jangan pernah berpaling dari agama Islam, jangan pernah berpaling dari syahadat. Tetap meskipun nyawa di ujung badan kita, yang kita yakinkan di dalam hati adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Ketika keimanannya sudah kuat, syariatnya dijalankan. Apa syariat dijalankan? Yang pertama sholat. Gimana bulan puasa ini sholatnya lancar apa enggak? Lancar enggak? Masih ada yang sholatnya bolong-bolong? Masih ada yang sholat duhurnya cuma di sekolah doang? Masih ada yang tadi nggak sholat subuh? Ada yang tinggalan sholat tarawih? Kalau sholat fardunya saja sering kita tinggalkan, bagaimana dengan sholat sunnahnya? Ya, kalau sesuatu yang wajib saja sudah sering kita lalaikan, berarti sudah jadi cerminan bahwasanya ibadah sunnah pun sering kita tinggalkan. Maka jadi cerminan. Yang kedua, ketika keimanan kita sudah kuat, setelah sholat apa? Rukun Islam yang ketiga apa? Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Tunaikan zakatnya. Kenapa? Karena itu kewajiban kita. Kenapa zakat harus kita keluarkan? Karena pada dasarnya di dalam harta kita ada harta orang lain. Maka cara mensucikannya bagaimana? Dengan mengeluarkan zakatnya. Di dalam zakat fitrah dikeluarkan 3,5% setahun sekali, 3,5 liter. 1 tahun sekali kita bayar zakat fitrah cuma berapa kali? 1 kali. Kalau dihitung uangkan, kalau diuangkan, kalau diuangkan 3,5 liter beras dikali 15.000 berapa? Berapa? 15.000 dikali 3,5 liter 52.500. Allah. 52.500 selama 1 tahun. Itu baru zakat fitrah. Itu Bapak hitungnya beras yang bagus 15.000. Ya, maka yang sudah sampaikan Pak Ade tadi, untuk siswa dihimbau menunaikan zakat fitrahnya di sekolah. Pak, nanti bagaimana sistem pembayaran zakatnya? Untuk beras 3,5 liter. Kalau ada yang mau bawa beras dari rumah, silakan. Bawa beras dari rumah 3,5 liter, akarnya nanti sama pengurus, ya. Nanti baru didata sama pengurus. Mampu bayar zakat 3,5 liter beras. Pak, saya pengen uang, silakan. Berapa? 47.000 kalau menggunakan uang. Tapi sistemnya nanti 47.000 itu kalian belikan dulu beras. Nanti panitia sudah menyiapkan beras zakat, ya, sudah menyiapkan beras zakat. Nanti 47.000-nya ditukar dulu dengan beras. Berasnya yang akan dipakai untuk akad zakat fitrahnya. Pak, tapi saya mau sekalian sedekah. Nanti 47.000-nya dibeliin beras, 3.000-nya dimasukin ke sedekah. Akad zakatnya
Jadi zakatnya di mana? Zakatnya di mana? Di sekolah. Pak, saya udah bayar zakat di rumah, nggak ada rumah yang menerima pembayaran zakat, nggak ada. Rumah mana yang menerima penerimaan zakat? Nggak ada. Yang terima panitia zakat itu kalau nggak di masjid, kalau nggak musola, rumah nggak ada. Ya, oke, dibayarkan semua di sekolah. Karena apa? Nanti kita akan bagikan kepada mustahik yang ada di sekitar sekolah. Yang keempat, pelaksanaan sebagai bentuk keimanan kita, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ramadan itu adalah madrasah. Madrasah itu artinya sekolah. Cuma di bulan Ramadan orang mau bela-belain bangun jam 3 pagi. Hanya di bulan Ramadan orang mau bangun pagi, masak, persiapan untuk sahur, lanjut sholat subuh berjamaah. Dan hanya di bulan Ramadan orang yang nggak puasa malu buat makan di luar, kecuali yang udah nggak tahu malu. Ada yang menawarkan? Yang udah beli es cekek, siapa yang udah beli es cekek? Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang kelihatannya pada puasa semua. Teman bapak sebelum puasa itu, teman bapak lagi di pondok dulu. Lagi di pondok, teman bapak itu sebelum Ramadan itu dia udah latihan pura-pura lemes. Jadi pas puasa pura-pura lemes, padahal dia nggak puasa. Ada yang gitu? Oh, pura-pura lemes doang, beneran nggak puasa. Astagfirullahaladzim. Ya, bukan pura-pura puasa. Tapi kalau di pondok itu biasanya 1 bulan sebelum Ramadan itu santri itu dilatih untuk puasa di bulan Rajab dan bulan Syawal supaya terbiasa di bulan Ramadannya. Apa tujuan puasa? Kita menahan diri dari hawa nafsu. Ya, menahan diri dari hawa. Coba, ketika misalnya kita lagi mau marah, kita lagi puasa, kita mau marah, astagfirullahaladzim, Allah lagi puasa. Bapak mau kesel, bapak bilang apa? Coba jangan bikin kesel kalau bulan puasa tuh. Kasih bapak istirahat, coba selama bulan puasa kasih istirahat. Mau sholat langsung mandi sendiri. Pas sudah mau mulai sanat masuk kelas sendiri. Pas mau sholat zuhur tak perlu disuruh jalan sendiri. Ya, paham ya yang lagi? Paham? Oke, nanti ada pertanyaan. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Bukti dari keimanan kita adalah meningkatkan keislaman kita dengan melaksanakan rukun Islam. Ketika imannya sudah kuat, Islamnya sudah dijalankan, maka akan terwujudlah cahaya ihsan. Asal dari kata hasunah yang sungguh bagus, maka orang yang menjalankan agama Islam dengan baik, kehidupannya semakin hari semakin bagus, akhlaknya semakin hari semakin bagus, ibadahnya semakin hari semakin bagus. Timbullah di sana yang namanya cahaya keislaman. Sanggup? Sanggup? Bisa? Bismillah. Barang Bismillah. Bukan Bismillah Allahumma barik lana, belum waktunya. Ya. Oke, itu sekilas tentang isi dari pesantren dan isi dari santri. Maka seorang santri adalah orang yang memperkuat cahaya keimanan, memperkuat cahaya keislaman, serta memperkuat cahaya keisanan. Meskipun kalian bukan di pondok, tapi ketika kita menjalankan itu, maka layak kita disebut sebagai seorang santri. Paham? Yang kedua, kita berada di tanggal 17 bulan Ramadan. Tanggal 17 bulan Ramadan ini ada peristiwa yang sangat bersejarah. Peristiwa apa? Lailatul Qadar. Tanggal 17 Ramadan. Yang tahu tanggal 17 Ramadan ada peristiwa apa? Angkat tangan. Angkat tangan berdiri. Angkat tangan berdiri. Ya. Ini ada hadiahnya.
Bapak diulangkan tangan. Diri. Ya, diri. Itu yang itu diri. Coba cek di Putri, ada yang berdiri nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Coba. Itek. Oh iya, siapa namanya? Kasih tinggal. Jawabannya lu nggak bilang, lu bilang Sebutkan nama dan kelas. Waalaikumsalam. Coba lagi. Ya. Jawabannya. Nuzulul Quran. Benar nggak? Apa tadi jawabannya? Nuzulul Quran. Pengurus tolong dicatat nama dan kelasnya. Nanti hadiahnya kita bagikan saat penutupan. Nanti pas penutupan baru kita bagikan hadiahnya. Siap-siap nanti ada pertanyaannya. Dicatat nama dan kelasnya. Tanggal 17 Ramadan ada peristiwa bersejarah, yaitu apa? Nuzulul Quran, turunnya Quran. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Apa surat pertama dan berapa ayat serta bacakan? Yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Surat apa, berapa ayat, bacakan. Ya, siapa yang siap? Coba cek di pertanyaannya. Siapa? Jeffrey, ini. Siapa? Yang mana itu siap? Hah? Lagi, ini tolong mic-nya. Surat apa? Surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5, Pak. bunyinya. Bunyinya gimana? Berdiri. Ulang, diri. Sebutin nama dan kelas lo. Diri. Oke. Sekarang saya lagi panggilan Ini kelas. kelas 3, Pak. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Bunyinya. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-Qamal insana ma'lam. Ya. Oke. Pengurus tolong dicatat namanya sama kelas. Siapa tadi? Rakib. Rakib kelas 11 3. Oke, Rakib 11 3. Rakib boleh Rakib ya? Oke. Oke, siap-siap. Surat apa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Alaq. Berapa ayat? Bagaimana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana. Bagaimana sejarahnya? Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Apa kata Nabi Muhammad?
harus saya baca? Bingung, Nabi Muhammad disuruh baca, tapi baca apa? Iqra ya Muhammad. Mana Nabi Qori? Iqra. Sampai 3 kali malaikat Jibril bilang Iqra. Ya Nabi Muhammad bingung, mana Nabi Qori? Saya harus baca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ternyata ayat ini memberikan pelajaran kepada kita ketika kita ingin sesuatu, ketika kita ingin mempelajari sesuatu, yang pertama kali yang kita lakukan adalah Iqra. Artinya baca. Gak bisa kalian ngisi ujian langsung tulis jawabannya tanpa kalian baca dulu soalnya. Maka Iqra ini kunci pembuka jendela dunia. Membaca adalah kunci ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar mendengarkan. Kalau sekedar mendengarkan gampang, tinggal dengerin selesai, masuk ke pikiran, keluar ke pikir. Tapi kalau kalian baca satu materi, itu akan lebih paham. Diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa jawab? Tapi jawabannya pengen tepat kalau ini. Kepingin tepat, kalian udah SMA. Ya, Bapak kepingin jawaban yang tepat. Ada berapa surat dalam Al-Quran, berapa juz dan berapa ayat? Yang muda nggak boleh, yang muda harus dapat hadiahnya 2. Ayo tadi mana? Ya. Nama dan kelas. Nama saya Ridho Afif Pratama, kelas 23. Ada berapa surat dalam Al-Quran? 114 surat. Ada berapa juz? 30 juz. Berapa? Juz. 40 juz. 30 Pak, ya Allah. Hah? 30. Berapa? 30. Puasa. Pak ya. Ini harus yang terakhir. Ada berapa ayat? 6.200 23. It's time to have first break. Berapa? 6.226. 6.236 apa 36? 36 kan? Yang benar yang mana nih? 26. 26 26 Pak. apa 36? 26. Oke. Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat. 114 surat. Ada berapa ayat? 6.226. 6.226. Tepatnya adalah 6.236 ayat. Oke, untuk apresiasi tolong panitia dicatat nama dan kelasnya. Oke, tepuk tangan buat Ridho. Ya. Ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Pak, tapi waktu TPA kita diajarinnya ada berapa ayat dalam Al-Quran? 6.666, benar? Itu dihitung dengan yang namanya hadis qudsi. Ya, dijumlahkan, ada ulama yang menjumlahkan 6.666 itu dihitung dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Itu namanya hadis qudsi. Ya. Ada ulama yang mengatakan 6.666 ayat. Di dalam kitab Nihayatul Zain 666 itu adalah pembagian yang membahas ayat yang membahas tentang rumah tangga sekian ayat, ayat yang membahas tentang perekonomian sekian ayat, ayat yang membahas tentang sejarah sekian ayat. Ada satu ayat yang di dalamnya membahas tentang kuliah, ada yang membahas ekonomi, ada yang membahas amaliyah, ada yang membahas rumah tangga. Dijumlahkan semuanya 6.666 ayat. Tapi di dalam realnya, bukan real Instagram, di dalam jumlahnya total ayat di dalam Al-Quran 6.236 ayat. Alhamdulillah udah 3 yang
persiapkan. Berarti udah 3 ya. Panitia nanti tolong disiapin 3 dulu hadiahnya, kita bagikan di hari terakhir. Jadi hari terakhir penumpang salat tanggal 21 ya, 21. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran? Ya udah masuk sebentar lagi. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran? Menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan panduan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran asal kata dari qira'a, artinya bacaan. Maka Quran itu adalah harus kita baca. Satu lagi Bapak kasih reward. Satu lagi Bapak kasih hadiah. Ya, bukan Bapak, panitia nanti yang kasih hadiah. Yang saat ini sudah sampai juz 17 angkat tangan. Yang tadarusnya sudah sampai juz 17 angkat tangan. Ada nggak? Dari putri ada nggak? Nggak perlu pertanyaan, Bapak cuma butuh waktu, cuma butuh kejujuran. Yang sudah sampai juz 17 siapa? Putri ada nggak? Putra nggak ada? Putri ada nggak? Hah? Abdul, jangan punya juz 17. Putri ada? Gak ada? Bapak turunin. Yang sudah sampai juz 15. Gak ada? Oke, kalau gitu hadiahnya kita simpan untuk hari esok. Ya. 3 sudah dikeluarkan hadiahnya. Nanti hari-hari berikutnya akan ada hadiah lagi. Hari Selasa, Rabu, Kamis ada hadiah spesial untuk 6 orang yang bisa menghafalkan Aqidatul Awam. Kalian nanti akan dibagikan ATK, buku materi, notebook, buku catatan kecil, terus kitab Aqidatul Awam. Bagi yang hafal kitab Aqidatul Awam, panitia sudah mempersiapkan 6 hadiah spesial berbeda dengan hadiah pertanyaan. Sudah dipersiapkan 6 hadiah spesial yang terakhir yang hafal kitab Aqidatul Awam dari awal sampai akhir. Kira mudah itu ya. Rajin baca Al-Quran. Kenapa? Karena kata Nabi Iqra'ul Quran amma innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada para sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Yaitu orang yang membaca Al-Quran baik di kala lapang ataupun sempit, baik di kala sedih ataupun senang, baik di kala susah ataupun tidak susah. Ya, maka rajin kita baca Al-Quran karena akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk jam 9. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Tolong sampaikan kepada teman-temannya. Ada beberapa yang sudah WA ke Bapak izin karena sakit pagi ini harus pergi ke puskesmas. Ada yang harus pergi di SK karena memang ada penyakit dalam. Ya, kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa bergabung dengan kita dalam kegiatan sampai Ramadan. Dan kita semua tidak ada alasan tidak ikut pesantren Ramadan. Sekali lagi Bapak sampaikan, jika ada yang tidak ikut maka tidak akan diberikan sertifikat pesantren Ramadan. Ya, tidak akan diberikan sertifikat pesantren Ramadan. Hanya yang full saja. Karena nanti pas pembagian rapot sertifikat akan langsung diberikan kepada orang tua kalian. Kalau orang tua biasanya orang tua begini, ketika anak lain mendapatkan sertifikat Ramadan, anaknya nggak dapat, dia pasti bertanya, loh kok anak saya nggak dapat sertifikat Ramadan? Tahu nggak tuh Bapak pernah dipanggil sama salah satu
satu wali murid. Kenapa nilai agama anaknya kosong? Mau nilai agamanya kosong? Mau? Kalau mau nilai agamanya kosong silakan, nggak usah ikut sana. Nilai agamanya kosong. Tahun lalu ada siswa yang nilai agamanya kosong. Kurang lebih ada 50 anak yang bapak kosongkan nilainya karena tidak mengikuti pesantren Ramadan. Meskipun cuma 1 hari tampaknya, meskipun cuma 1 hari. Pas pengambilan rapor, orang tua lihat nilai anaknya kosong. Wali kelasnya bilang ke bapak, Pak, ada orang tua yang nanyain nilai agama anaknya kenapa kosong? Oh Pak, biar saya datang ke sana. Bapak datang ke sana, ketemu sama wali muridnya, sama orang tuanya. Bapak bawa absen santan. Orang tuanya nanya, Pak, mohon maaf, kok anak saya nilai agamanya kosong? Padahal waktu itu yang ngajar agamanya bukan bapak, tapi bapak, Pak Asep, Ustaz Rahman sudah sepakat sebagai guru agama. Kita punya peraturan, nggak ikut pesantren Ramadan, nilai agama kita kosong. Kenapa? Karena sama dengan menyepelekan kegiatan keagamaan. Sampai dengan orang tuanya, bapak bilang, orang tuanya nanya, kenapa nilai agama anaknya kosong? Bapak jawab, mohon maaf, kalau nilai kosong ini berarti anak nggak ikut pesantren Ramadan tanpa keterangan. Apa kata orang tuanya? Pak, anak saya setiap hari berangkat. Bapak lihat ini bukti absensinya, Mas. Selama 5 hari Ananda nggak masuk sana, maka nilainya saya kosongkan. Dan ini bukti surat perjanjian. Tapi anak saya berangkat terus, Pak. Ternyata begitu ditanya sama anaknya, dari rumah anaknya berangkat, nyampe parkiran video call sama orang tuanya. Begitu selesai video call, anaknya pergi nongkrong ke tempat lain dan nyampe ke sekolah. Apa di sana? Orang tuanya kecewa. Bapak pribadi yang paling bapak takutkan adalah kekecewaan orang tua. Itu yang bapak takutkan. Takut orang tua kecewa itu loh. Mau bagaimanapun usaha kalian ketika orang tua sudah sakit hati, jangan harap kita akan bisa mencapai kesuksesan. Tuh. Jangan sampai orang tua sakit hati gara-gara omongan kita. Jangan sampai orang tua sakit hati gara-gara sikap kita, akan menghambat kesuksesan kita. Apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak sampai saat ini bukan karena perjuangan Bapak. Sekilas balik, nanti kita akan lihat sedikit. Kilas balik perjuangan Bapak. Orang tamat SD, orang tua itu kepingin Bapak masuk pesantren. Karena dari kecil sudah dibekali dari mulai masuk TPA segala macam, sudah diarahkan kepada jurusan-jurusan keagamaan. Orang tua tamat SD, Bapak kepingin Bapak itu masuk pesantren. Akhirnya Bapak masuk pesantren. Ditambah dengan Bapak pun punya keinginan. Bapak punya keinginan untuk masuk pesantren pada saat itu. Masuk pesantren 3 tahun, 6 tahun, selesai 6 tahun tamat madrasah aliyah, anak madrasah. Bapak bukan anak sekolah menengah, bukan anak sekolah menengah kejuruan. Bapak anak madrasah. Madrasah aliyah, madrasah sanawiyah. Tapi ini anak madrasah, coy. Jangan main-main sama anak madrasah. Kalau anak sekolah cinta ditolak, dukun bertindak. Anak madrasah nggak gitu, cinta ditolak tasbih bergerak. Mainnya jalur langit, coy. Berbisik ke bumi didengar oleh langit. Ya. Tamat pesantren, 4 tahun Bapak masih diam di pesantren. Kurang lebih sekitar begitu tamat SMP, tamat aliyah, Bapak masih diam di sana, ikut pengajian kitabnya. Kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Tamat keluar dari pondok, Bapak pengen ubah haluan. Bapak pengen lawan arus.
nekat. Orang tua udah ngarahin masuk pondok, selesai tamat aliyah, bapak diarahkan untuk udah lanjut aja kuliah jurusan tarbiyah, masuk ke jurusan PAI. Bapak nekat dong, ikut pelajaran agama dari Tanawiyah sampai ke pesantren dan tamat untuk bekal, insya Allah paling nggak tinggal sholat fardunya, itu paling tidak udah punya fondasi agama. Akhirnya bapak nyoba nekat akhirnya bapak ngambil kuliah dari jurusan keagamaan. Bapak ambil kuliah jurusan manajemen administrasi. Bertolak belakang dari jurusan keagamaan ngambil ke jurusan ekonomi, ngambil jurusan manajemen administrasi perkantoran. Bapak ngambil itu dengan tujuan satu, bahwa anak pondok juga bisa kuliah di jurusan umum. Tuh. Ternyata begitu selesai kuliah manajemen administrasi, bapak pengen nyari kerja di kantoran, tadi biar keren kan, pakai kemeja, pakai dasi, pakai celana, ya kan. Berangkat pakai mobil, angkot, ya berangkat pakai mobil. Tadi pengen gitu, biar kayak eksekutif pula. Keren kan? Dasi, jas, kemana-mana mau kemana? Mau meeting di mana? Di hotel Anu. Pengen begitu tadinya. Tapi apa ternyata? Allah arahkan lain. Masuk ke PGRI, awal dari ngajar habis, ditarik ngajar kelas. Ternyata di sana bapak sadar. Apa kesadaran bapak di sana? Ternyata yang dijawab itu bukan doa saya. Ternyata doa saya masih kubur. Ternyata apa yang saya perjuangkan belum sesuai. Masuk ke PGRI malah belajar agama, sedangkan kuliah jurusan administrasi tidak sesuai. Bapak sadar ternyata ini bukan perjuangan saya, tapi ini adalah doa orang tua saya. Yang dulu orang tua saya kepingin saya tetap di jalur agama, saya rubah haluan, ternyata sama Allah yang dibalas, yang dijawab doa orang tua saya tetap di posisi ngajar agama. Tuh. Jadi mau sekeras apapun perjuangan kalian, kalau kalian nggak punya doa orang tua, ingin mustahil untuk mencapai satu tujuan. Paham? Perjuangan kesuksesan kita ada dalam doa orang tua. Manfaatnya ilmu kita ada dalam doa guru. Maka jangan sesekali kita menyakiti perasaan guru. Mungkin guru bisa ikhlas, mungkin guru bisa ridho, tapi ketika guru sudah sakit hati, malaikat datang tutup pintu pemahaman dalam diri kita. Ketika malaikat sudah menutup pintu pemahaman dalam diri kita, ilmu yang banyak pun tidak akan ada manfaatnya. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun tidak akan bisa bermanfaat. Na'udzubillah min. Maka dua tersebut, hormati orang tua, hormati guru, kunci kesuksesan kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan keikhlasan, keridhaan, serta selalu hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak tutup dan sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana Rabbana
على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing dengan tertib, dan di kelas sudah ada pengurus yang akan membagikan alat tulis serta buku materi. Untuk HP dikumpulkan lewat pengurus. Untuk HP dikumpulkan lewat pengurus, tidak ada HP yang dipegang